Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Sita Dalila, perwakilan dari kelompok yang beranggotakan antara lain saya Alifia Hairani Saputri dengan nomor pokok mahasiswa 18311-330-050022. Dan saya dengan Muhammad Rizky Fadila dengan NPM 1831233000546. Saya Desinta Melania dengan nomor pokok mahasiswa 18311-23300050050. Saya Ariki Samuzaki dengan nomor pokok mahasiswa 18311-23300050143. dan saya sendiri Sita Dalila dengan NPM 18311-23300050056. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang perbandingan perkawinan Perdata Barat dengan Perdata Islam untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah perbandingan hukum perdata. Perkawinan didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 1 merumuskan perkawinan sebagai berikut. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di samping definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, kompilasi hukum Islam memberikan definisi lain dengan rumusan sebagai berikut. Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan apabila melaksanakannya merupakan ibadah. Perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan menaati persetujuan tersebut. Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan. Perjanjian perkawinan diadakan untuk antisipasi terhadap segala kemungkinan yang tidak diharapkan. Perjanjian perkawinan dapat diartikan sebagai akta kesepakatan calon suami dan istri dalam membuat klausul-klausul yang tertuang dalam perjanjian yang nantinya akan mengikat dan ditaati setelah terjadinya perkawinan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan kategori harta bersama, melakukan sesuatu atau melarangnya, termasuk KDRT, larangan selingkuh, dan lain-lain. Pengaturan perjanjian perkawinan atau pranikah terdapat pada 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 29 yang terdiri dari ayat 1 sampai 4. 2. Kompilasi hukum Islam pasal 45 sampai 52, dan yang ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat. Perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan menaati persetujuan tersebut. Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan. Perjanjian perkawinan diadakan untuk antisipasi terhadap segala kemungkinan yang tidak diharapkan. Perjanjian perkawinan dapat diartikan sebagai akta kesepakatan calon suami dan istri dalam membuat klausul-klausul yang tertuang dalam perjanjian yang nantinya akan mengikat dan ditaati setelah terjadinya perkawinan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan kategori harta bersama, melakukan sesuatu atau melarangnya, termasuk KDRT, larangan selingkuh, dan lain-lain. Pengaturan perjanjian perkawinan atau pranikah terdapat pada
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 29 yang terdiri dari ayat 1 sampai 4. 2. Kompilasi Hukum Islam pasal 45 sampai 52. Dan yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat. Perjanjian perkawinan menurut Hukum Perdata Barat tentang perjanjian perkawinan diatur pada bab 7 KUH Perdata pasal 139 sampai dengan pasal 154. Setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akte notaris sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian kawin ini mulai berlaku bagi pihak ketiga sejak hari pendaftarannya, di mana pernikahan itu telah dilangsungkan. Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah. Perjanjian perkawinan atau pranikah pada zaman sekarang sangat perlu untuk mengantisipasi niat yang tidak baik dari pasangan yang mengincar harta atau maksud yang tidak baik dalam menikahi seseorang. Sah-sah saja jika sebagai masyarakat menilai bahwa perjanjian pranikah mengindikasikan seolah-olah tidak percaya pada pasangannya. Banyak kasus di pengadilan yang membuat orang terkejut ketika mengetahui bahwa pasangannya sudah beristri atau bersuami di kota lain. Ada juga istri menanggung nafkah keluarga karena suami mengaku jobless dan ternyata suami adalah pengusaha tajir dan memiliki rumah mewah. Hidup bersama dengan selingkuhannya, tapi sayangnya istri mengetahuinya setelah terjadinya perceraian. Masalah keuangan adalah ruang sensitif yang memicu pertengkaran sehingga membutuhkan keterus-terangan dan komitmen tinggi dari pasangan suami istri dalam mengelolanya. Perjanjian perkawinan menurut Hukum Perdata Barat tentang perjanjian perkawinan diatur pada bab 7 KUH Perdata pasal 139 sampai dengan pasal 154. Setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akte notaris sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian kawin ini mulai berlaku bagi pihak ketiga sejak hari pendaftarannya, di mana pernikahan itu telah dilangsungkan. Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah. Perjanjian perkawinan atau pranikah pada zaman sekarang sangat perlu untuk mengantisipasi niat yang tidak baik dari pasangan yang mengincar harta atau maksud yang tidak baik dalam menikahi seseorang. Sah-sah saja jika sebagai masyarakat menilai bahwa perjanjian pranikah mengindikasikan seolah-olah tidak percaya pada pasangannya. Banyak kasus di pengadilan yang membuat orang terkejut ketika mengetahui bahwa pasangannya sudah beristri atau bersuami di kota lain. Ada juga istri menanggung nafkah keluarga karena suami mengaku jobless dan ternyata suami adalah pengusaha tajir dan memiliki rumah mewah. Hidup bersama dengan selingkuhannya, tapi sayangnya istri mengetahuinya setelah terjadinya perceraian. Masalah keuangan adalah ruang sensitif yang memicu pertengkaran sehingga membutuhkan keterus-terangan dan komitmen tinggi dari pasangan suami istri dalam mengelolanya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Desinta. Analisa perjanjian perkawinan menurut Hukum Perdata atau BW dan Hukum Islam. Dalam Hukum Perdata Barat atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, sudah ada pasal-pasal yang mengatur tentang perjanjian perkawinan secara khusus. Namun, ada kalanya perlu penafsiran secara umum terhadap peristiwa dan hubungan hukum yang baru apabila pada ketentuannya belum ada peraturan, sehingga diperlukan asas hukum yang berlaku umum. Seperti halnya dengan perjanjian perkawinan ini, maka akan mengacu pada buku ketiga tentang perikatan, yaitu pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian
dengan memenuhi 4 unsur. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, sebab hal yang halal. Unsur kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak dalam nomor 1 dan nomor 2 di atas merupakan syarat subjektif. Sedangkan unsur suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal yang terdapat dalam nomor 3 dan nomor 4 merupakan syarat objektif. Kemudian untuk isi perjanjian, ada asas kebebasan berkontrak yang bisa dipakai untuk memperjanjikan apa saja dan tentang apa saja perbuatan hukum yang perlu bagi suami dan istri. Selanjutnya, untuk pelaksanaan perjanjian perkawinan setelah terjadinya perkawinan, maka suami istri tersebut akan bergantung pada itikat baik kedua belah pihak terhadap apa isi hal-hal yang diperjanjikan tersebut. Perjanjian perkawinan ini lebih sempit dari perjanjian perkawinan yang secara umum karena bersumber pada perbuatan yang tidak melawan hukum, tidak termasuk pada perikatan atau perjanjian yang bersumber pada undang-undang. Sungguh pun ini tidak ada definisi yang jelas tentang perjanjian perkawinan ini, namun dapat diberikan batasan untuk hubungan hukum tentang harta kekayaan dan antara kedua belah pihak yang berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mereka yang mengikatkan diri pada perjanjian perkawinan tersebut akan memperoleh jaminan selama perkawinan berlangsung maupun sesudahnya, sehingga untuk memutuskan perkawinan berarti pula melanggar perjanjian, maka merupakan hal yang sangat jarang terjadi. Mengingat akibat-akibat hukum yang akan ditanggung bila salah satu pihak ingkar terhadap perjanjian perkawinan tersebut. Biasanya ada sanksi yang harus diberlakukan terhadap pihak yang melanggar perjanjian perkawinan tersebut. Sedangkan menurut hukum Islam, mengutip pendapat Gatot Supramono, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dengan calon istri pada waktu atau sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatatan nikah, dan isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan. Persamaannya antara hukum BW dan hukum Islam adalah dilakukannya sama-sama secara tertulis, sedangkan perbedaannya terletak pada keabsahan perjanjian perkawinan tersebut. Kalau menurut BW, harus dilaksanakan di hadapan notaris, sedangkan menurut hukum Islam cukup di hadapan pegawai pencatatan nikah. Kemudian berlaku mengikat terhadap pihak ketiga jika sudah didaftarkan pada kepaniteraan pegawai negeri tempat di mana perkawinan itu dilangsungkan. Demikian menurut BW, sedangkan menurut hukum Islam berlaku mengikat terhadap pihak ketiga sepanjang termuat dalam klausula atau diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan tersebut. Maka kesimpulan dari perbandingan perkawinan perdata barat dengan perdata Islam yaitu terletak pada keabsahan perkawinan tersebut. Kalau perdata barat dilaksanakannya di hadapan notaris, sedangkan perdata Islam cukup di hadapan pegawai pencatatan nikah. Kemudian, menurut perdata barat, perkawinan berlaku mengikat terhadap pihak ketiga pada kepaniteraan pengadilan negeri tempat di mana perkawinan dilangsungkan. Sedangkan menurut perdata Islam, perkawinan berlaku mengikat terhadap pihak ketiga sepanjang termuat dalam perjanjian perkawinan tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.